kasih-Mu-Nya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, di tempat ini, di rumah-Mu ini kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut beribadah bersama. Kami merendahkan diri berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari pikiran dan tabiat yang tidak berkenan kepadamu. Kami yakin oleh pengantaraan Yesus Sang Mesias Agung, Tuhan pasti mendengar dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan hidup kami, keluarga kami, bahkan negeri kami. Kami tahu Tuhan, mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sebab Engkau sudah memilih dan menguduskan rumah doa ini, supaya nama-Mu tinggal di sini untuk selama-lamanya. Mata-Mu dan hati-Mu akan selalu ada pada umat-Mu di sini sepanjang masa. Karena itu dengan kusuk dan berhiaskan kekudusan, kami akan persembahkan segenap ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami buka pikiran, hati, dan kehidupan kami untuk menerima kasih dan kuasa-Mu yang akan dicurahkan melalui hadirat-Mu, melalui jamahan tangan kasih-Mu, melalui firman-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau kuduskan, yang sudah Engkau lengkapi, yang sudah Engkau percaya, untuk membawakan umat-Mu ini menuju kemuliaan surgawi. Kami percaya setiap kami, apapun masalah kami, baik besar ataupun kecil, satu demi satu dari depan sampai ke belakang tidak ada satupun yang terlewatkan, akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini adalah tonggak perubahan hidup kami yang permanen. Kami pulang dari tempat ini dengan perubahan yang kekal. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kami yang semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ibadah pagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara. Kita bertemu kembali saat ini untuk kita kembali memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini.
Kita mau mencari wajah Tuhan dan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi yang siap memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu. Roh-Mu yang kudus, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Roh-Mu yang kudus. Sidang jemaatmu sangkakala Bapa. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Mari mengalir Tuhan. Mari mengalir Tuhan. Maya sikara lama lama, sikara lama ya sinara lama. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita membuka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami Bapa. Yes. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertai-Mu. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari ku buka hati. Amin. Haleluya. Untuk jamahan-Mu. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih
siap terima jamahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari mengalir, berserah penuh kepada daulatan Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yes, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah-Mu ku buka hati. Amin. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat. Mari bebaskan penyembahan-Mu pada pagi hari ini Bapak Ibu, karena kedaulatan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Di altar-Mu menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mengalir Tuhan, mari mengalir Tuhan. Mari jamah kami di dalam. Yes, sembah, sembah hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tidak seorang sedikit pun yang berdiam diri. Mari saya ajak untuk kita menyembah. Amin. Dalam ayat silalah. Yes, yes. Mari mengalir. Mari Roh-Mu mengalir. Jamah, jamah. Yes. Dalam ayat silalah. Hati kami
firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiara lama ya sikiara lama ya sikiara lama. Yes. Kiara lama ya sikiara lama. Kiara lama ya sikiara lama. Anakku, saat ini aku sedang berada di hadapan-Mu. Aku mengerti saat ini apa yang sedang Kau alami. Tetapi ketahuilah bahwa aku menyertai kehidupan-Mu. Mengapa Engkau masih melakukan apa yang aku tidak berkenan Engkau melakukannya? Anakku, Engkau segera akan melihat bahwa aku selalu menyertai kehidupan-Mu. Yes. Amin. Engkau tidak pernah kutinggal seorang diri. Amin. Aku mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang besar pada pagi hari ini, yang sanggup menyelesaikan apapun yang ada di dalam hidup kita ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang kami punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Terima kasih Tuhan buat segala janji-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Yes. Tapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima. Ku terima. Sekali lagi katakan, ku terima. Ku terima. Katakan, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala janji-Mu buat kami Bapa. Kami saat ini memberikan terbaik. Kami berikan pujian kami yang terbaik saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap terbang
terbang bersama Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Yang siap terbang bersama Tuhan, katakan amin. Amin. Sekali katakan amin. Amin. Firman-Mu Tuhan. Tuhan, minta bagi kakiku janji-Mu terang bagi jalan-jalan kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Mari lambaikan tanganmu. Tinggi di awan bersamamu. Mari yang mau terbang bersama Tuhan, dapatkan sayapmu pada pagi hari ini. Sebab firman-Mu dan ku berlomba, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku janji-Mu terang bagi jalan-jalanku kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Mari katakan juga, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku berlomba, bukan aman jalan-Mu. katakan jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Bila bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Haleluya. Sebab firman-Mu dan ku berlomba, bukan aman dalam-Mu Mari lebih Tuhan. sungguh lagi katakan. Ku kan terbang tinggi di awan Bersama-Mu. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku berlomba, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come on. Woo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan penuh kemuliaan. Kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan. Engkau Tuhan berkaya, Kau memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Woo! Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada pagi hari ini. Saya lihat dari sini ada wajah-wajah sukacita Bapak Ibu. Ada amin? Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Perhatikan baku di ladang, Tuhan hiasi Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sekali lagi Bapak Ibu. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, kita diberkati Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Mari katakan sekali lagi, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat
Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha, dan Engkau Allah yang luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Apa yang menjadi pujian kami hari ini itu adalah ungkapan kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Bahwa Engkau Allah yang selalu mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir lagi atas hidup kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan membentengi hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Biar setiap puji sembah ini benar-benar naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kau yang sudah mengutus hamba-Mu, Kau yang sudah mengurapi bahkan menguduskan hamba-Mu. Kiranya semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat yang hadir tetap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kabarnya pasti sehat dan luar biasa. Saya senang sekali melihat wajah-wajah Anda penuh dengan senyum, berarti semuanya ini diberkati. Amin Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kembali pelayanan ini kepada saya. Kita sama-sama belajar, saya rindu belajar dan saya juga ingin mengajar Anda. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang menghancurkan belenggu intimidasi. Setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya intimidasi, betul? Setiap hari bahkan setiap saat mungkin kita mau pergi ke gereja sudah terintimidasi. Duduk di gereja terintimidasi. Ngerungokno firman terintimidasi. Pulang tambah nemen terintimidasi. Ya, tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghancurkan belenggu intimidasi itu. Nah, kalau menurut KBBI, intimidasi adalah tindakan yang menakut-nakuti seseorang. Artinya apa? Di mana satu tindakan itu adalah sebuah paksaan untuk kita melakukan sesuatu yang itu sebenarnya tidak kita kehendaki. Itu intimidasi. Ya, ada 3 indikator orang yang terkena intimidasi. Yang pertama indikatornya adalah sangat ketakutan. Orang yang terintimidasi itu sangat ketakutan. Kalau kita melihat contoh dari 1 Samuel 17 ayat 24, di situ dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang Israel ini takut dengan Goliat. Orang Israel bisa bicara tentang kehidupan kita. Goliat itu bisa bicara tentang masalah kehidupan kita. Hari-hari ini yang dipermasalahkan oleh manusia apa Bapak Ibu? Uang. Betul? Yuk kita lihat sisi pandang secara rohani. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dikirimi sama Ibu Imelda. Bagaimana cerita atau satu pesan yang sangat singkat untuk para wanita. Hai wanita, jangan takut. Jangan terus cari uang, cari Tuhan yang terus mencukupkan kita. Yang setuju katakan amin. Saya katakan kepada beliau, Bu, uang kalau dilihat dari sisi rohani, uang utamakan Allah nanti girang. Kalau dilihat secara dunia, uang utamakan aku nanti gila. Nah, sekarang kita melihat dari sisi yang mana? Bu, dua-duanya berarti gelem gendeng. Ya, jangan pernah mau gila gara-gara uang. Uang kita tempatkan sebagai hamba yang harus menurut kepada kita. Betul? Nah, bagaimana orang Israel ini takut pada Goliat? Karena Goliat gede, saudara. Goliat itu raksasa. Masalah kita kalau kita bicara uang mengutamakan secara hal yang jasmani, itu bisa dijadikan raksasa. Ketakutan akan melupakan potensi yang ada pada diri seseorang yang mengakibatkan tidak berani melawan keadaan. Bu, apakah keadaan itu bisa dilawan? Halo? Bisa. Bisa. Keadaan bisa dilawan ketika kita menepis semua apa yang namanya intimidasi. Orang yang cenderung terintimidasi itu biasa mengintimidasi. Contohnya apa? Ada seorang ibu yang dia itu sudah terintimidasi karena suaminya yang sakit. Ternyata kesakitan itu benar-benar membawa sebuah kematian.
Nah ini intimidasinya itu kalau melihat orang sakit, wah ini kok ojo-ojo mati. Gitu saudara. Nah ibu ini orang yang cenderung terintimidasi. Akhirnya ketika dia itu besuk ke rumah sakit. Sebenarnya yang dibesuk ini sakitnya tidak sepiro saudara, cuma emah. Nah indikasi mah itu kan banyak ya, ciri-cirinya itu banyak. Yang ini yang itu banyak. Tapi ibu ini jenenge nyambangi. Biasanya lek nyambangi bawa apa? Buah, kue, amplop ya. Buah amplop kosong apa ono isine garo saudara ya. Kemudian waktu dia ngomong ini, kon loro apa? Oh muta-muta mual panas adem saudara. Loh tonggoku wingi koyo ngono lho mati. Loh ini sudah mengintimidasi yang sakit loh saudara. Kenapa? Karena ibu ini orang yang terintimidasi begitu besok loh. Padahal sakjane mek loro mah. Ya, kemudian tetangganya, "Loh kena apa pipi ini kok bengkak?" ngono. "Oh ini loh, mungkin gigiku sakit atau gusi saya coba mangapo." Nah saudara, dibukalah mulutnya, "Hak lho kon bendol gusine." "Wingi tanggoku kayak metu ulere." Loh saudara, itu sudah sesuatu yang mengintimidasi. Kenapa? Karena orang ini cenderung terintimidasi. Jadi kita harus hilangkan semua rasa takut. Yang setuju katakan amin. Amin. Indikator yang kedua, orang yang terintimidasi itu putus asa. Contohnya siapa? Contohnya itu Elia. Nabi Elia ketika mendengar kata-kata Isabel. Ya, ini wanita yang luar biasa. Ada dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya." Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Orang yang cenderung terintimidasi itu tidak jauh dari kata putus asa. Loro titik wes Tuhan mati ya ini iki. Kenapa? Aku gak kuat. Yakin gak kuat. Orang berdoa ngomong sama suami saya, "Pak, aku doa protes sama Tuhan." "Kenapa Bu?" "Ya saya ini sakit kok enggak sembuh-sembuh." Saya ngomong, "Tuhan aku gak kuat." Suami saya ngomong begini, "Loh kalau Tuhan jawab, moleh po piye?" Loh kalau Tuhan jawab seperti itu, jawaban kita bagaimana? "Siap Tuhan, yakin siap pulang ke sorga." Loh jok mesem-mesem loh. Loh ini sungguhan. Kalau kita katakan, "Tuhan aku siap ketemu Tuhan," berarti samune wis double. Loh kalau kita perjalanan ke surga enggak nggawa sangu saudara. Begitu ditanyai, "Berapa jiwa yang kamu bawa kepadaku?" Noleh nang buri, "Kon piro?" "Kon piro?" Bingung tonggone sing ditakoni. Ya, orang terintimidasi itu cenderung putus asa. Indikator yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berani mendisiplin. Contohnya siapa? Imam Eli. Imam Eli tidak berani mendisiplin anak-anaknya. Kalau ada sesuatu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, iki anaknya nitili dhisik, you know nitili? Ya kan? Ngincipi yang belum dipersembahkan kepada Tuhan itu anak Imam Eli itu korupsi dhisik. Anaknya Imam Eli itu nyerobot dhisik. Nah di sini kalau kita cenderung terintimidasi berarti kita berdiri tidak bisa mendisiplin diri kita atau bawahan kita kalau kita seorang pemimpin. Ada orang yang ngomong begini, "Bu, aku itu sering terintimidasi dengan pemimpin saya. Baik pemimpin di kantor maupun pemimpin di gereja. Saya selalu ajarkan setiap orang yang mengeluh seperti itu, coba belajar kamu menerima dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita sendiri apa adanya kita dan mempelajari siapa kita sesungguhnya, baru kita akan melihat pemimpin yang di atas kita itu bukan mengintimidasi." Contoh Bapak Ibu, satu ketika suami saya diundang di sebuah gereja, di situ ibadah sudah mulai. Kalau di sini saya melihat semuanya tertib.
Ini tidak ada pesan sponsor, tapi ketika kami diundang ke sini kami masuk semuanya tertib. Ibadah belum mulai, jemaat sudah duduk, pemain musik, semua yang melayani sudah ready. Waktu itu suami saya diundang ke gereja, di mana itu kebaktian sudah mulai, penyembahan sudah hampir selesai, itu pemain bassnya baru klunuk. Duduk saudara. Saya nyenggol suami saya, gak apa-apa ta. Karena apa? Karena dia tidak duduk dulu di bawah kaki Tuhan loh. Tidak mempersiapkan diri. Mereka menganggap pelayanan itu sebuah profesional atau pekerjaan yang setelah itu mendapat upah. No, salah. Nah di situ orang-orang yang seperti ini biasanya protes. Gembalaku gak iso bu. Selalu mengintimidasi saya. Kenapa orang-orang berkata demikian? Mereka itu tidak bisa mendisiplin diri dan tidak bisa didisiplin. Didisiplin itu sulit dan sakit Bapak Ibu. Tempo hari ada orang tanya sama saya begini, Bu, suaminya Bu Maria itu killer tah? Enggak, suami saya tahu memposisikan diri sebagai seorang imam. Berarti suami saya mengajarkan tentang hal kerohanian membawa saya kepada Tuhan. Suami saya juga memposisikan diri sebagai seorang suami yang mengasihi bahkan rela mati terhadap istrinya. Dan suami saya tahu kapan memposisikan diri sebagai bapak. Di mana menaungi semua anak-anaknya. Dan juga di sisi lain suami saya memposisikan diri sebagai guru saya. Nah lek wis namanya guru saudara. Kita semua di sini pernah sekolah. Kalau yang namanya guru kasih tugas. Kira-kira dikerjakan apa enggak? Dikerjakan, lek gak dikerjakan luar biasa. Gitu loh. Anda yang ngomong gak dikerjakan. Itu satu tanda ada roh pemberontakan dalam diri Anda. Tidak bisa mendisiplin diri apalagi didisiplin. Semua peraturan itu dianggap menyesakkan. Semua peraturan dianggap menyedihkan. Dan itu adalah sesuatu yang menekan dirinya. Terus dia ngomong, aku iki lo kurang apa? Loh saudara, uang koyok nguniku kurang ajar. Ya. Jadi kita perlu tahu kalau Daud ini mengalami intimidasi dari 3 orang. Dari kakaknya Eliab yang marah dan ngeremeh dia. Kau ini bocah cilik. Kamu itu siapa? Eliab merasa dia sebagai kakak. Dia tidak bisa seperti adiknya. Adiknya pemberani tapi kakaknya enggak pemberani. Dia mengalami intimidasi Daud. Loh alah masku kok kayak gini. Berapa banyak kita yang mengalami intimidasi dari saudara tertua kita. Tapi intimidasinya begini saudara. Kokoku itu bu oleh bagian 2 kali warisannya papa. Aku cuma 1 bu bagian dari warisannya papa. Saudara hal ini ayo coba kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kalau kita melihat hal demikian hanya 1 resepnya. Pahami dirimu sendiri. Artinya apa? Selesai dan bereskan dirimu sendiri. Setelah itu keluar dari kamar gelapmu di mana tempat kita berdoa. Kita beres dengan Tuhan supaya bisa beres dengan sesama. Selama kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, ada kakak itu mengintimidasi. Selain kakaknya, Daud juga terintimidasi dari Raja Saul. Sopo kowe le? Ya, kalau kita bahasa sekarang mungkin ini, kowe bocah cilik, lahir wingi sore, seoyohku. Bisa loh dikatakan demikian. Tapi bagaimana Daud ini menunjukkan prestasi. Dia menjadikan semua intimidasi ini adalah satu cemeti untuk dia lari lebih kenceng. Bapak Ibu pernah lihat kerapan sapi? Kerapan sapi itu kalau kita ngelihat secara nyata iso nangis saudara. Ini cemetinya ada pakunya. Ya, disebet di sapi, ditarik, pasti luka ini sapi. Tapi apa yang dialami sapi? Apa sapi ini ngeluh terus uangnya ditempak sampai mendal? Enggak saudara. Sapi itu semakin kenceng larinya. Nah tergantung kita kan. Kalau kita beres dengan diri kita. Yang namanya intimidasi bisa dijadikan cemeti untuk kita lari lebih kenceng. Lah manusia itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Terintimidasi isinya ngeluh dan ngeluh. Beberapa waktu yang lalu ya. Saya dan suami saya sharing tentang Ayub 5 ayat 2. Di situ dikatakan orang yang bodoh itu akan mati. Itu dikatakan ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
Orang bodoh itu punya ciri 3. Sekarang introspeksi diri masing-masing. Pertama, banyak ngomong. Ya, wong lek wis kaken ngomong iku gak gelem dipetani salai. Kenapa? Karena kita itu orang pinter dikalahkan dengan orang yang banyak omong. Wis ta saudara, kalau sudah ketemu orang banyak ngomong, dia ndak akan pernah mau dinasehati. Dia ndak pernah mau mendengarkan nasihat. Kenapa? Dia hanya mau didengarkan. Mau ngomong nyucus. Ingat loh ya, stasiun ini sih ono kereta masih ada stasiunnya, ya. Pesawat masih ada bandaranya, ya kan? Iki ngomong gak ono titik komai. Saya pernah ngomong dengan orang seperti itu, sakjane yo mededek saudara, mededek. Muangkel. Tapi suami saya ngomong ini, rungokno sampai mandek. Loh, suami saya bisa jadi pendengar yang setia. Lah masalah iki wong wedok, aku dhewe yo duwe kata-kata saudara. Gitu loh. Ya ingat, beberapa waktu yang lalu saya kan pernah cerita, wanita itu harus mengeluarkan berapa ribu kata? 15.000 kata. Lek gak metu wetenge, senep. Nah, ini orang konseling, saya itu tidak dikasih ruang atau kesempatan untuk ngomong dan menasihati dia. Apa yang dia katakan? Pembelaan diri alias pembenaran diri. Ini orang gak gelem dikoreksi saudara. Lah kok ondilalah. Saya sama suami saya diundang papa mamanya ke rumah. Ketemu sama orang yang gak punya stasiun ini. Gak punya titik koma, gak ada tanda pentung, gak ada titik. Semuanya terus saudara. Saya ngomong di perjalanan. Pi, ini nanti ya apa? Gini loh Mi, kita kesana melayani bukan debat kusir. Terus yang harus Mami lakukan, gini ya Bu, sekarang kita sepakat di depan. Maksudnya Pi, kalau ibu mau ngomong saya tak diem. Kalau ibu kepingin saya yang ngomong, ibu diem. Nah suami saya ngasih resep itu saya lakukan. Begitu sampai di sana, terus saudara, tak rungokno terus. Saya hanya diem terus, wes C. Sudah Bu Maria, boleh saya ngomong? Oh boleh. Aku ngomong durung ono sak detik. Saya mandek lagi saudara. Kenapa? Saya dapat resep dari suami saya, mandek, rungokno sampai mandek saudara. Tetapi yang seperti ini ya, itu ternyata orang bodoh. Nah, ciri orang bodoh itu adalah orang yang banyak ngomong. Terus orang yang banyak ngeluh. Oh alah horep. Ya, wes ngomong uniku mesti masalah finansial yang dikatakan. Ada orang jual gorengan saudara. Dulu waktu suami saya melayani masih pakai GL2cc, genjot langsung cc kiwa cc tengen ya. Kemudian waktu suami saya menginjil itu ada orang jual gorengan. Ada pisang goreng, ada telo goreng, ada singkong goreng. Singkong sama pisangnya laku. Nah karek telo saudara. Ini orang ya namanya orang bodoh gak sekolah. Saudara. Oh alah telo. Loh iki telo dijak ngomong. Nanti terus, loh papi kok tahu? Papi itu sempat nih. Kenapa Pak? Lah yo Pak telo. Pisang laku. Singkong laku, lah telo sampai lemes gak laku Pak. Suka ngeluh, ndak mau berusaha. Kami ini juga bekerja dalam bidang kuliner. Gak payu, gak bingung saudara, bungkus dum nol ngembong. Ayo pastilah laku. Bu, lala di dum noto ya ake wong gelem. Tapi apa yang menjadi upah kita? Celengan ning surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, selain orang bodoh itu banyak ngomong, banyak ngeluh. Yang ketiga banyak protes. Ayo sapa nang kene sing protesan. Kalau kita merasa diri kita ini suka protes, punya komitmen yuk mulai hari ini. Aku gak mau protes lagi. Tapi jangan hanya di gereja. Keluar gereja itu prakteknya. Janjinya mungkin di sini Ibu Gembala, Pak Gembala gak ngerti saudara. Pengerja semua gak ngerti saudara. Kenapa? Komitmen Anda dengan Tuhan. Kalau kita diproses sedikit sudah protes, kita gak akan pernah progres. Tapi kalau kita melihat orang, loh kok iso ya moro-moro ning dukur. Kok bisa tiba-tiba sukses. Mereka gak pernah tahu prosesnya seperti apa. Raja Saul ngenyek Daud. Tetapi apa yang dilakukan sama Daud? Dia menunjukkan prestasi. Dia melihat semua
intimidasi itu dijadikan cemeti. Kemudian Goliat itu juga mengintimidasi. Ya, intimidasinya Daud dari 3 orang. Kakaknya, Raja Saul dan juga Goliat. Goliat ini raksasa yang selalu menghina, meremehkan, bahkan mengutuki Daud. Tetapi kalau kita merespon firman Tuhan, kita enggak pernah protes dan enggak mau jadi bodoh, berarti kita ngikuti iramanya Tuhan. Kita tadi di awal menyanyi, rohmu yang hidup. Kalau kita menyanyi, apakah itu luapan dari hati nurani kita yang paling dalam? Ku buka hati untuk jamahanmu. Yakin mau dijamah Tuhan? Kadang logika kita, kemarin aja suami saya selesai khotbah, Pak, kalau Abraham itu punya iman ya Pak ya, waktu disuruh menyerahkan Ishak, dia kok berangkat ya Pak, logikanya dia kemana? Lu Abraham disalahno loh saudara. Ini orang protes, kenapa? Karena dia gak mau taat. Kan kalau Abraham tahu kan Pak, kalau itu nanti diganti, tahu apa enggak? Ya enggak tahu, karena imannya Abraham taat membawa Ishak untuk dipersembahkan. Mau diapain aja sama Tuhan, terserah. Kalau kita tiba-tiba disuruh Tuhan, uang kita itu tinggal 5-10 ribu di dompet. Tuhan ngomong, berikan kepada orang yang stratanya di bawahmu. Duit lek wis cemban saudara, diolah alik ya pancet saudara. Ya, gak mungkin diwalik terus dibanting dadi 50 ribu, gak mungkin. 10 ribu dibolak-balik ping piro, pancet 10 ribu. Tapi ketaatan kita sampai di mana? Saya pernah mengalami hal itu, di mana ketika saya cuma punya uang 5.000, saya buat untuk sangu di motor. Waktu itu saya nginjil masih pakai motor. Saya mikir nanti lek banku meledos masuk disebul, kan enggak mungkin, ya kan? Akhirnya uang 5.000 saya kantongi. Nah, ternyata dalam perjalanan itu saya ditelepon adik saya. Mbak, ada berkat orang masuk kos-kosan. Oh iya, terima 200.000 Bapak Ibu. Ternyata yang saya layani ini, pertama 2 janda yang sangat miskin. 1 rumah dia kakak dan adik. Kemudian mereka juga mengalami sakit, rumat-rumatan. Jadi wong loro podo lorone, itu gantian ngerumat. Saya tergerak saudara. Di situ Tuhan ngomong, kek no kabeh. Apa yang saya dapat tadi itu disuruh Tuhan memberikan semua. Saya hanya bisa taat, masalah anakku urusan Tuhan. Saya kasihkan Bapak Ibu, tetapi di perjalanan saya ditelepon oleh seorang ibu, Bu Maria nang omahku. Saya langsung ke rumahnya ibu dan saya diberkati lebih berlipat-lipat. Itu semua karena kita taat. Mungkin kita terintimidasi, duit mek iki Bu, mosok dikekno orang. Ayo kita jadikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang namanya peristiwa random, enggak ada. Bojoku iki mencekno Bu, itu yang terbaik. Duh, guyu toh. Serius. Suamimu mencekno gak tahu blonjo senengane ngombe medok, dia yang terbaik. Katakan amin. Amin. Yakin. Sakjane abot saya tahu. Sakjane abot ngomong amin, saking pendeta sing ngongkon. Kalau kita katakan amin itu dari hati loh Bapak Ibu. Gitu loh. Dia adalah yang terbaik untuk membentuk karakter kita. Karena kalau kita tidak dikasih orang seperti itu, karakter kita gak akan pernah terbentuk. Sama, istri sing cerewet tuh. Ada bapak sing protes sama saya. Bu, gimana dengan istri yang cerewet? Dia adalah yang terbaik. Coba tinggalin bojomu sing cerewet. Gak emangan kon. Loh kok bisa? Wes, saudara dipraktekkan bojone dakek morotuani. Dah, kamu pulang ke makmu sana. Pulang, 3 dino saudara, kuru. Kenapa? Mie instan terus yang dipangan. Zaman sekarang masih adakah seorang istri yang menyiapkan makan untuk suaminya? Ditunggui suaminya makan meskipun dia enggak makan. Dia bukan hanya seorang istri tapi dia adalah bidadari sorga. Bu, laopo, aku mau ditungguin sama istriku makan, ternyata punya riwayat. Kalau seorang suami nggak mau ditungguin makan sama istrinya, ternyata mau ngambil ayam, ojo Pak, itu gaya anake. Mau ngambil daging, ojo, itu gaya meneh.
Ya ini saudara lek ditunggu gak seneng. Ternyata mau makan ini dilarang. Terus akhirnya suaminya capek. Yang boleh saya makan yang mana? Sambel. Iki Pak lek kepingin kriuk-kriuk ono keropok. Nah saudara. Lah kalau ndak ditunggu istrinya mau ayam, mau daging, mau apa saja. Hap. Bu Ibu, jangan seperti itu. Kalau kita mau melayani, jangan menjadikan pasangan kita itu intimidasi. Saya seperti ini, saya terus belajar. Bagaimana sampai menjadi seorang yang bijak sesuai firman itu gak mudah dan gak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sekarang bagaimana caranya kita menghancurkan belenggu intimidasi. Yuk kita melihat dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghancurkan belenggu intimidasi adalah memahami otoritas Allah. Katakan amin. Amin. Kalau kita melihat pemimpin di atas segala pemimpin itu adalah Kristus, kita bisa tarik otoritasnya untuk kita gunakan kuasanya. Kalau kita hanya melihat atau kita hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan wong Kristen, kita nggak akan pernah punya experience, kita nggak akan punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita dari dulu sampai sekarang dari wong Kristen pancet. Tidak ada perubahan. Loh, masih ada orang yang protes saudara. Loh Bu, bukannya ajaran Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Itu hanya Tuhan. Berlaku untuk Tuhan. Kita manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Disebut dalam bahasa aslinya thelem. Artinya mirip dengan Tuhan. Berarti kalau kita memahami otoritas Allah, kita bisa menghancurkan belenggu itu. Otoritas itu bicara kuasa Bapak Ibu. Kita punya iman, kita tahu iman kita itu sesuatu yang tidak ada yang menjadi harapan. Bisa ditarik dengan iman menjadi sesuatu yang real, yang nyata. Dengan apa? Dengan hanya kita memahami otoritas Tuhan. Kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Ayat tersebut itu berarti Daud memahami benar bahwa ada otoritas Allah bagi dia. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kita diberikan kuasa berarti kita pilihan Tuhan. Amen. Kalau kita punya kuasa kita harus menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti kuasa itu kita gunakan sewenang-wenang. Ojo dumeh saudara. Kalau kita merasa aku pemimpin, kita perlu koreksi diri kita. Pemimpin dengan pimpinan itu beda. Kalau pimpinan itu bos itu suka perintah, go, merono, kerjano iki, kerjano itu. Tetapi kalau kita pemimpin itu berarti leaders. Let's go, dia di depan menjadi teladan. Baru yang dipimpin ini akan menjadi sesuatu, bukan memiliki sesuatu. Ingat. Kita punya cita-cita menjadi sesuatu dulu. Jangan ingin memiliki sesuatu. Karena kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita nggak akan menjadi sesuatu. Tapi kalau kita ingin menjadi sesuatu, kita pasti memiliki sesuatu. Bapak Ibu nggak bingung kan? Kita harus tangkap firman ini. Kalau kita ingin menjadi orang benar, kita pasti jadi ahli waris sorga. Amen. Tapi kalau kita mau jadi ahli waris sorga, yang dikejar itu bukan sorganya. Namanya ahli waris, orang itu konsep berpikirnya sudah bicara warisan, bicara harta, bicara dunia. Konsep berpikirnya pokoknya soge mlebu sorga, no. Karena apa? Karena dipilihnya memiliki sesuatu dulu, sehingga dia tidak bisa hidup benar. Kejar dulu kebenaran. Makanya kan firman Tuhan katakan, cari dulu kebenaran serta carilah dulu aku dan kebenarannya. Supaya pas semuanya ditambahkannya kepadamu. Kalau kita tidak mencari Tuhan, mencari kerajaannya lebih dulu, kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu.
Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Amin. Kalau kita merasa diberi kuasa dan tidak ada yang membahayakan. Bagaimana pengandalan diri kita terhadap Tuhan. Waktu saya mau didatangi orang, saudara. Orang ini dari suku tertentu. Dan dia itu mau palak saya, jujur dia langsung mau palak 50 juta. Dia itu katakan kepada saya dengan satu intimidasi yang membuat saya waktu itu sempat ketakutan. Ditenono kon Maria, mulai karek jeneng kon. Saya dengan tegar dan saya gunakan kuasa Tuhan meskipun sakjane ndredeg saudara. Saya ngomong, lek sampai iso ngolehno aku tinggal jeneng sakti. Sakjane ndredeg saudara. Tapi saya gunakan kuasa itu untuk melawan itu. Anak-anak saya itu yang namanya motor, itu semua plat nomornya sampai ditutupi pel-pelan. Kenapa? Karena takut dicatat. Anak saya takut. Kenapa? Karena masih kecil-kecil waktu itu. Dan saya mikir gak apa-apa bersama Tuhan pasti bisa. Nah, pengandalan diri kita melihat intimidasi. Kita harus bisa menghancurkan. Kenapa? Karena kita paham otoritas Allah dalam diri kita. Jangan pernah kita takut dan dihantui sama intimidasi. Saya waktu anak saya masih kecil-kecil, tidur bertiga, saya mikir gini. Apa kok tiba-tiba lampunya mati? Saya mau keluar kamar, saya ingat peristiwa waktu saya SD. Tetangga saya pernah lampunya mati, tuan rumah keluar dibunuh. Istri dan pembantunya diperkosa. Itu sangat melekat dalam diri saya. Jadi waktu mati lampu itu mau keluar, saya ingat itu kemudian saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya mendengar itu ada orang ngebut no sarung saudara. Wah kain, saya keluar, saya harus keluar Tuhan. Nah ketika saya keluar, saya kunci kamar. Kunci ini saya sembunyikan di bawah lemari. Kemudian saya keluar dan saya melihat ada 2 orang yang pakai ninja sarung itu lompat pagar saudara, mau masuk ke rumah saya. Dia sudah mau lompat, saya arahkan tangan, dalam nama Yesus kau keluar. Nggak tahu suara dari mana, wong itu jam 2 pagi. Ada orang teriak, hoi! Orang itu langsung turun dan lari saudara. Tetapi sebelum saya berdoa, saya sudah pegang kiri kanan ini pisau. Kenapa? Karena saya jaga-jaga ketika maling itu masuk, kaca dipecah, otomatis kan bisa buka pintu. Meskipun ada teralis. Nah kalau dia sampai buka pintu mau tak tancap sama pisau. Kalaupun ada apa-apa hanya saya yang mati. Anak saya masih di kamar. Saya tetap lakukan itu supaya apa? Saya mau bebas dari intimidasi. Saya tidak mau terkungkung di intimidasi. Setiap hari ketakutan, melek moto wedi saudara. Mau berdoa takut, mau melakukan apa takut. Kenapa? Karena kita nggak paham yang namanya otoritas Tuhan. Daud ini paham. Kalau kita paham otoritas Tuhan berarti kita gunakan kuasa. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu semua masalah dibabat oleh kuasa Tuhan. Sekarang saya mau tanya, masalah itu tempatnya di bawah atau di sini? Di bawah. Harusnya di bawah. Sing yakin jawab di bawah Mek Bu Imelda. Ayo, semuanya di sini apa di bawah? Gak oleh niru. Karena di sini tempatnya hikmat. Kita nyanyi, hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Tetapi masalah diseleh gini saudara. Sehingga hikmat Tuhan tidak maksimal. Makanya orang terus ketakutan. Matanya ini ditutupi sama masalah. Hikmat Tuhan ditutupi sama masalah. Jangan mau keserimpet di situ. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menghancurkan belenggu intimidasi. Yaitu mengenal pribadi Allah. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Yang kita baca, yuk. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita mengenal pribadinya Allah. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu. Kalau Anda semua hanya tahu saya, tahu oh Bu Maria seorang pengkhotbah, oke. Tapi kalau Anda kenal saya, Anda tahu kesukaan saya apa, yang saya benci apa, kebiasaan saya apa, kalau makan saya senengane apa, itu semuanya tahu. Kenapa? Kenal. Yang hanya kenal saya itu Tuhan. Saya belum tentu kenal diri saya sendiri seperti Tuhan mengenal saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau tundukkan semua otoritas saya di bawah otoritasnya Tuhan. Kita mau tunduk otoritas, kita mau mengenal pribadinya, karena pribadi Allah itu kalau kita kenal itu luar biasa. Kalau kita menyembah, jadikan Tuhan Raja. Ini selalu diajarkan sama suami saya. Jadikan Tuhan Raja segala raja, sehingga kita bisa menyembah berlama-lama. Kenapa? Karena kita mengagungkan Raja di atas segala raja. Kemudian jadikan Tuhan itu Bapak. Bapak kita kalau kita butuh sesuatu. Kita wadul, sebagai anak itu kita ngadu sama bapaknya. Apa kesulitan kita, apa kebutuhan kita ngomong sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, sehingga segala sesuatu itu dicukupkan. Jadikan juga Tuhan itu sahabat kita. Sebagai apa? Sebagai tempat curcol kita. Kalau kita mau curhat ke orang, belum tentu mingkem saudara. Kalau kita curhat ke manusia belum tentu tidak diumbar kemana-mana. Berapa banyak orang, bahkan jemaat yang kecewa. Kenapa? Karena banyak mentor yang ngewes saudara. Artinya si A dibawa ke B, B dibawa ke C, C dibawa ke D, mulet aja saudara. Dan ini membuat orang sakit hati. Kalau kita memang dipercaya sebagai seorang mentor, kita dipercaya sebagai seorang gembala atau hamba Tuhan, yuk kita mulai tutup rapat-rapat. Cukup sharing dengan pasangan kita. Cukup sharing dan kesepakatan kita dengan pasangan dan juga dengan Tuhan. Ada juga orang protes, karena apa? Janda atau duda, aku gak duwe pasangan Bu. Atau sudah punya pasangan, bojoku gak gelem sepakat. Kalau memang itu yang Anda alami hari ini, sepakatlah dengan Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ngomong iman kita bersepakat dengan Tuhan, berarti kita tidak ngobres siapapun yang gak mau sepakat dengan kita. Kita mungkin single parent, seorang janda gak punya suami, bersepakat dengan Tuhan dan anakmu. Anakku gak kelem sepakat, bersepakat dengan Tuhan. Kalau kita menunggu orang lain bersepakat dengan kita, gak budal saudara. Kita harus bersepakat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita katakan imanku bersepakat, itu berarti menjadikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu sertai Daud dari binatang buas. Tuhan juga bisa sertai kita untuk melewati badai. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan takut untuk melawan musuh. Yang setuju katakan amin. Amin. Siapapun musuh kita saat ini, hari ini. Mungkin musuh kita sekarang utang, Bu, utang kuakeh. Jangan pring jomplang semut ireng nyakot. Lek utang gampang, lek nyaur repot. Jangan jadi orang yang seperti itu. Karena kita dididik oleh firman untuk menjadi seorang yang penuh dengan tanggung jawab. Daud juga tidak bergantung pada situasi dan kondisi serta sarana yang dipakai loh. Dikei Saul baju perang, bingung, kladuk. Kenapa? Kegedean saudara, kebesaran. Dia tidak peduli dengan itu. Apapun yang disediakan, dia hanya mengandalkan Tuhan.
Kita jangan pernah andalkan kepintaran kita. Jangan pernah andalkan jabatan kita. Jangan pernah andalkan gelar kita. Jangan pernah andalkan harta kita atau aset kita banyak. Di depan Tuhan tidak ada harganya. Seorang nenek yang nyimpan emas sak lemari, saudara. Dia ngomong sama cucu-cucunya. Nanti ya cu, di lemari itu ada berapa kotak. Satu cucu, satu kotak. Ternyata waktu sakit eman, saudara. Pesen sama susternya, nanti kalau aku mati, emasku satu lemari masuk no peti. Namanya amanat dilakukan. Ada sebagian yang dipakaikan, saudara, karena perhiasan. Lek bentuke batangan didekek sebelah-sebelah. Iki sing ngangkat kabotan. Ya, kenapa? Karena banyak emas. Begitu sampai sana, dia mau masuk surga, malaikatnya nepuk pundak. Bah, jangan masuk surga bawa sampah. Ternyata emas di surga jadi sampah. Kenapa? Jalane surga itu wis emas, Bapak Ibu. Emas di dunia itu bisa dimakan ngengat, tapi emas di surga itu adalah upah kita. Amin. Ya, kita jangan mau terintimidasi. Kemudian melawan dengan iman. Daud melawan dengan iman, makanya dia tidak peduli dengan sarana yang diberi oleh Saul. Wes gak mikir. Kenapa? Karena iman dia lebih besar. Daud tidak ragu sedikit pun. Ia berani melawan Goliat itu dengan iman. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ada satu keberanian yang luar biasa yang Daud lakukan. Masih dunia mengatakan Daud kecil, dinyek sama Goliat, dikatain sama Eliab, juga diintimidasi oleh Saul. Tetapi imannya Daud bisa menghancurkan belenggu intimidasi. Siapapun kita hari ini dan siapapun musuh kita atau apapun yang menyakiti kita, ingat beres dulu dengan diri Anda. Supaya kita bisa menghancurkan semua belenggu intimidasi itu. Jangan pernah kalah dengan intimidasi, sebab intimidasi itu yang membuat kita gagal. Hanya dengan 3 langkah tadi, pahami otoritas Allah, kenalilah Allah secara pribadi, dan juga lawanlah intimidasi itu dengan iman. Amin. Firman Tuhan kiranya boleh menjadi berkat. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terakhir. Bang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Semua angkat tangan katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan lebih sungguh katakan, saat kau perlu silakan Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan
Saya persilahkan duduk semuanya. Puji Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita tentang musuh kita yang terutama, yaitu intimidasi. Tapi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu itu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Bagaimana kita bisa, karena intimidasi terdakwa, dakwaan itu selalu datang dari iblis. Siapapun yang dipakai. Amin. Tentu saja iblis akan memakai orang-orang kita, orang dekat kita sendiri. Bukan orang jauh. Ya, itu yang dipakai oleh iblis. Dan Tuhan Yesus masih ingat, firman Tuhan sudah mengingatkan kembali pada kita saat Tuhan Yesus di padang gurun, saat dia lapar karena berpuasa 40 hari lamanya. Datanglah, disitulah saat kita lemah, saat tubuh kita lemah, mengalami sesuatu, atau saat kita kepikiran, saat kita mangkel, saat kita lagi mengalami sesuatu, itu yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Iblis pun berbicara kepada Tuhan Yesus, ini loh batu, kamu bisa merubahnya menjadi roti. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi jawaban memberi contoh kepada kita bagaimana melawan intimidasi, yaitu firman Tuhan. Ada tertulis, kata Tuhan, manusia bukan, Matius 4 ya, dari 1 sampai 9. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga iblis pun kalah. Tapi iblis bukan orang yang gampang kalah terus buyar gitu, enggak. Dia coba lagi. Ya, Tuhan dibawa ke atas bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu ke situ. Tentu malaikat akan, karena kau anak Allah, malaikat akan menggendong kamu, menopang kamu. Dan Tuhan pun menjawab, jangan mencobai Allah. Itu firman Tuhan. Ya, kemudian tidak kapok sampai situ. Nah ini pun iblis juga akan berbuat gitu di dalam diri kita semuanya. Apa yang hati kita sedang mengalami, engkau benci lagi sama suami, nah itu sih dipakai terus. Apa yang dipakai, apa yang lagi berbibit, engkau benci sama mantumu, engkau lagi bermasalah, engkau lagi mangkel, engkau lagi tergila. Itu yang dipakai saat berdoa. Kemudian Tuhan dibawa lagi, kemudian untuk ke atas gunung yang tinggi. Katanya, kalau kau mau menyembah aku, maka seisi dunia ini bicara soal harta ya. Ayo kalau kita ditawani gitu Ibu Maria, saya pasti ya goyang ya Pak ya. Ya Bu ya, ya pasti kita goyang. Tapi saya percaya Ibu Maria adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kuat firman, kuat imannya. Maka kita tahu bahwa itu hanya bohongan. Apa yang terjadi kalau seisi dunia dikasihkan tapi kita sakit. Ya, nah itu kata-kata jangan pernah percaya. Seisi dunia akan kuberikan padamu. Apa kata Tuhan? Dia pun memberi contoh. Jangan enyahlah kau iblis. Sebab hanya Tuhan yang boleh kau sembah. Hanya Tuhanlah yang boleh kau sembah. Dan kepada Dialah, hanya kepada Dia yang boleh kau bakti. Firman Tuhan 3 kali, akhirnya bosan iblis.
Sesudah itu dia tidak pernah mencobai. Kita juga harus bisa membuat bosan. Caranya satu, yaitu bereskan dulu diri kita seperti tadi dikatakan. Kita harus beres, kalau diri kita belum beres tidak bisa kita. Terus kedua, firman Tuhan dipelajari supaya hidup di dalam diri kita, sering baca firman Tuhan. Itu senjata rohani, kata Ibu Imelda. Tiap khotbah di sini saben bulan Ibu Imelda, Ibu Gembala senior kita, junior kita berbicara soal firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Itu senjata kita, senjata rohani kita. Karena iblis yang sekarang semakin lebih pintar lagi. Tambah pintar, tambah era, tambah pintar era apa sekarang ini? Set ya, generasi set. Oh, iblisnya juga lebih pintar dari set itu. Semuanya. Ya. Jadi satu-satunya Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Lawan iblis dengan firman Tuhan. Akhirnya dia keok. Buatlah iblis keok. Tapi satu, ya kita hanya bisa kalau kita sendiri tidak baca ajak firman Tuhan, tapi punya iman. Amin. Karena firman iman terjadi karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya, imanku bersepakat dengan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji kan sanggup. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan lebih memahami kita untuk mengenali kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Ibu Pendeta Maria. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami sekarang, ya Tuhan, tiba saatnya kami untuk membuktikan iman kami kepadamu. Mampukan kami memberikan yang terbaik. Kami percaya 2 peser uang dinar lebih berharga dari segenggam dinar yang dipersembahkan kepadamu. Asal itu dipersembahkan dengan hati yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan berlipat ganda. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan buat Bapak Ibu yang bertugas. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Puji nama Tuhan, buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak Bapak Ibu sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Kami mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Eva Pras pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda, tanggal 2 November 2023 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan pada malam harinya ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 2 November. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh beliau, Ibu Pendeta Sharon Imelda. Ibadah doa malam Bapak Ibu secara tatap muka di tempat ini atau onsite tanggal 3 November 2023 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 5 November 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana minggu pagi jam 10 sampai dengan setengah 12 siang disertai dengan perjamuan kudus. Dan minggu sore Bapak Ibu jam 5 sore sampai dengan jam setengah 7 malam. Puji nama Tuhan. Tidak ada tambahan pengumuman, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, pagi hari ini. Yang dikasihi Tuhan, ingatlah tadi seperti yang difirmankan oleh Ibu Maria dan oleh Gembala senior kita dipertegas lagi. Dan saya berikan satu hal lagi, kalau melawan intimidasi dari iblis, punahkan juga dengan kuasa Allah dalam nama Yesus. Tuhan, semua iblis dan pengikutnya dan semua intimidasinya dan semua pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Ingatlah itu dan kemudian gunakan firman Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang Maha Dahsyat, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Pendeta Maria. Pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan, kami mengampuni setiap orang dan anak yang bersalah kepada kami kalau ada. Kami mengampuni yang menyedihkan kami, yang menjahati kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, daripada seluruh sidang jemaat dan pengurusnya. Darah Yesus minta membersihkannya. Ya Tuhan, jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati setiap orang di tempat ini, setiap umat-Mu Tuhan, dan setiap pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami, pernikahan kami, anak cucu kami, dan setiap hal kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kembali ke Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan memberkati. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hidupku ada di tangan